like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta kemudahan dan kemurahan rezeki untuk bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan yang utama adalah kegiatan usaha Anda, kegiatan usaha kita semua selalu sukses tanpa kendala apapun. Seandainya ada kendala, itu bisa diatasi. Amin. Saudara-saudara saya semua, untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan kunci sukses berkebun durian. Ya, ini saya berikan beberapa trik ataupun beberapa cara agar dalam berkebun durian itu mendapatkan kesuksesan. Mengapa ini perlu kita tahu? Sebab image masyarakat itu saat ini, ataupun boleh dikata mitos dari masyarakat, bahwa berbudidaya durian, berkebun durian itu sangat sulit, tidak mungkin sukses. Nah, inilah yang perlu mitos-mitos itu kita bantah. Caranya bagaimana? Kita harus pahami kunci sukses berkebun durian. Oke? Selamat mengikuti. Mohon untuk jangan di skip sehingga kita memahami permasalahannya, sehingga bisa menyimpulkan apa yang harus kita kerjakan. Oke, untuk berkebun durian sehingga kita bisa menjadi yang sukses, yang pertama kita harus tahu dulu karakteristik pohon durian. Jadi spesifikasi dari pohon durian itu apa? Tidak mungkin kita tidak tahu pohon durian kok langsung menanam, ya jelas hancur-hancuran. Apalagi tidak tahu ilmunya langsung menanam dengan jumlah yang besar. Saya pastikan, saya berani menjamin pasti akan hancur. Oke, mari kita simak karakteristik pohon durian. Untuk menanam pohon durian, kita harus tahu lahannya dulu, di mana lahan itu tersedianya air cukup. Nah, mengapa? Nomor satu saya sampaikan ketersediaan air cukup, karena yang namanya pohon durian itu sangat rentan dengan air. Artinya, ketika pohon durian terlalu banyak air sehingga tanahnya lembab terus, ataupun basah, ataupun becek, itu juga tidak baik, akan menimbulkan banyak penyakit pada pohon durian. Jadi kalau tanah itu terlalu banyak air, ya jangan dulu, harus disolusikan dulu. Yang kedua, kekurangan air juga sangat bermasalah, karena rata-rata kalau kekurangan air itu akan mengalami pertumbuhan kerdil, ataupun yang fatal adalah akan mati. Namun kita tidak perlu kekhawatiran terlalu berlebihan dengan kondisi tanah yang mungkin bermasalah dengan air. Solusinya adalah seperti ini. Andaikan tanah itu terlalu banyak air, tentunya kita harus membentuk agar tanah itu lebih tinggi. Artinya tanah itu menjadi sedikit lembab ataupun bisa kering. Teknisnya bisa diuruk ataupun bisa dibuat parit-parit di sekitar tanaman pohon. Solusi yang kedua adalah atur pola irigasi. Artinya
Kalau irigasinya itu tidak ada, dalam arti tanah itu tanah kering, sebenarnya itu malah mudah. Artinya kita tinggal mensolusikan bagaimana mendatangkan air. Ketika musim kemarau datang, harus dicukupi air dengan air buatan. Itu solusi yang pertama, karena kondisi tanah kekurangan air. Nah, ini faktor yang pertama, di mana tanah itu harus kesediaan airnya cukup. Artinya sebenarnya semua tanah itu bisa, yang penting kita bisa mensiasati seperti itu. Jadi satu, dengan irigasi. Dua, atur tekstur pola tanah. Maksudnya yaitu yang tadi, kalau tanahnya terlalu becek ataupun terlalu banyak air, dibuat lebih tinggi, ditambah jadi gundukan-gundukan, sehingga kelihatan pohon durian itu ada pada tanah yang posisinya lebih tinggi. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, tanah tersebut tercukupinya pencahayaan matahari. Nah, karena apa? Menanam pohon durian di tempat yang teduh, kurang matahari juga tidak baik. Sebab sinar matahari adalah faktor utama dalam proses fotosintesis suatu tumbuhan. Ketika kita menanam tanaman kok kurang pencahayaan, otomatis juga berdampak tidak baik. Misal, kalau di daerah yang kurang pencahayaan, daun-daun dari pohon durian itu mudah sekali terkena jamur, itu seperti itu. Nah, solusinya bagaimana agar tercukupinya pencahayaan matahari? Yang pertama adalah atur jarak tanam yang ideal. Nah, kenapa kita harus mengatur jarak tanam yang ideal? Jarak tanam ideal berapa sih? Oke, kita melihat bahwa pohon durian dalam kurun waktu berumur kisaran 10 tahun itu ranting-rantingnya ataupun dahan-dahannya itu bisa berkembang ke arah samping sekitar 4 meter 5 meter. Maka solusinya jarak tanam yang ideal minimal 10 atau sampai 12 meter, dengan harapan jika umur sudah kisaran 10 tahun, bentangan ranting-ranting itu mencapai 5 meter, itu masih ada cahaya matahari masuk ke area tanah itu atau masuk dalam lingkungan kebun itu, sehingga tetap tercukupinya pencahayaan matahari. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua adalah pemangkasan ranting-ranting ataupun daun yang tidak berguna. Nah, ini juga untuk memaksimalkan tercukupinya sinar matahari. Sebab misalkan terjadi daun-daun yang tidak berguna ataupun ranting yang tidak berguna, kita harus pruning saja, kita buang saja, sehingga nanti akan kelihatan lebih terang, pencahayaan matahari lebih cukup. Nah, ranting ataupun daun yang tidak berguna yang bagaimana nanti kita bahas pada sesi-sesi yang berikutnya. Oke, itu yang kedua. Berikutnya adalah berikutnya terpenuhinya unsur hara pada tanah. Nah, yang namanya spesifikasi pohon apapun itu pasti mempunyai unsur hara berbeda antara satu dan yang lainnya. Maka kadang kita harus tahu juga pH tanahnya itu berapa, diukur ya. Kemudian komposisi yang ada di tanah itu apa saja kita harus tahu ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan isu. Artinya isu ketika ada seseorang yang mengatakan
ini pohon durian harus dipupuk dengan ini, harus dipupuk dengan ini. Itu belum tentu tepat. Masalahnya apa? Kan kita tidak tahu komposisi tanah di situ itu apa kebutuhannya. Jika memang sudah berlebihan, kenapa ditambah yang lebih? Kan sia-sia. Malah justru ada hal yang kurang, kenapa malah dibiarkan? Nah, inilah maksudnya kita harus tahu unsur-unsur hara pada tanah. Jadi yang ketiga ini adalah terpenuhinya unsur hara pada tanah. Solusinya kita harus paham unsur-unsur yang dibutuhkan oleh pohon durian itu agar bisa tumbuh, berkembang dan berbuah itu apa saja. Nah, rata-rata itu secara umum itu ada unsur-unsur itu terpenuhi di wilayah Indonesia, di daerah tropis ini. Namun ada sedikit yang perlu ditambah, biasanya itu adalah dari satu unsur, yaitu yang dibutuhkannya sebenarnya tidak begitu banyak tapi harus ada di tanah itu, yaitu unsur boron. Ya, ini kadang maka tetap harus tempat-tempat tertentu itu harus diberi boron ya, boron. Nah, maka terkadang sebenarnya unsur yang lain itu terpenuhi tapi tidak ada boronnya, padahal pohon durian tetap membutuhkan, walaupun sangat sedikit, unsur boron itu harus ada. Itulah kita perlu paham. Jadi setelah tahu kebutuhan unsurnya apa saja pada pohon durian, kita juga tahu unsur yang sudah ada di tanah itu apa saja dan yang belum ada itu apa saja. Itu harus dicukupi. Oke, berikutnya yang keempat adalah, nah ini yang paling utama saudara-saudara. Saudara-saudara harus tahu, yang empat ini unsur yang paling menentukan adalah tercukupinya anggaran. Ya. Kenapa ini mendukung sangat penting? Karena rata-rata orang itu hanya menganggarkan untuk beli bibit. Ya, saya punya duit sekian juta untuk beli bibit jumlah sekian puluh ataupun sekian ratus. Oke, itu perhitungan yang ngawur. Karena apa? Oke, kalau bisa beli bibit bagus. Tapi yang namanya durian itu tidak bisa. Artinya ditanam saja langsung ditinggal pergi. Nah, tentunya ya harus ada anggaran beli bibit dan biaya perawatan. Biaya perawatan itu bisa berupa untuk pupuk, obat, biaya tenaga, ataupun biaya air. Itu harus diperhitungkan dari awal tanam sampai prediksi pohon durian kita itu berbuah. Taruhlah kita hitung anggaran kebutuhan perawatan itu sekitar 4 atau 5 tahun. Taruhlah 5 tahun supaya lebih senggang. Nah, kita harus menyediakan minimalnya itu 1 batang itu per tahunnya harus teranggarkan untuk saat ini adalah 500.000. Berarti kalau kita longgarkan waktu sampai dengan produksi umur 5 tahun, berarti harus tersedia anggaran perawatan 500.000 kali 5 tahun, berarti 2.500.000 untuk 1 pohon. Artinya kita harus paham dengan keadaan anggaran kita berapa, maka saya harus menanam sejumlah berapa. Tidak asal yang penting saya beli bibit. Nanti takutnya di tengah perjalanan itu malah pohon durian Anda, pohon durian kita rusak karena tidak ada biaya perawatan. Inilah yang sangat mendasar
karakteristik dari pohon durian. Insya Allah kalau kita bisa memahami hal ini dan bisa menerapkan, saya berani menjamin dalam 90% pasti sukses. Oke, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.